laki maupun perempuan, anak-anak, nah itu tuh dibunuh. Tidak boleh ada kasih sayang. Kemudian di surat Samuel pasal 15 ayat 3. Nah, itu diperintahkan oleh pengikut Yesus untuk datang ke daerah Amalek, membunuh penduduk di sana, baik laki-laki maupun perempuan, tua, renta, bayi, laki-laki, perempuan, anak-anak gitu ya. Binatang-binatang binasakan semua. Hari Minggu, bahkan tidak satupun ada ayatnya di Injil itu untuk diperintahkan mereka beribadah di hari Minggu. Tidak ada. Yang ada. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, malam ini saya bersama Ustadz Muji MPDI. Yeah. Beliau ini Ustadz guru ya, dan juga sahabat ya. Beliau luar biasa. Jadi Ustadz, terima kasih sudah bersedia. Iya, sama-sama. Walaupun ditodong ini sebenarnya. Iya, karena kaget juga ini. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Masih segar. Ya beginilah kondisinya nih. Gimana Ustadz bukunya, proses bukunya yang ditulis saat lockdown kemarin Ustadz? Ya, satu sisi lockdown kemarin itu berkah gitu ya. Berkah. Banyak aktivitas sifatnya, kalau secara fisik mungkin kemarin itu banyak dibatasi. Karena banyak di rumah, tapi ya berkahnya itu alhamdulillahnya ada karya yang hasilnya ada gitu loh. Ya, jadi mungkin ini juga berkah yang Allah berikan di sebalik adanya pandemi ini buat saya gitu. Ya, kemarin tuh buku yang pertama itu diselesaikan selama Ramadan juga. Selama Ramadan tahun kemarin itu. Dan setelah itu rupanya ketagihan. Dan sekarang sudah buku yang kelima. Alhamdulillah ini. Iya. Padahal bukunya buku yang serius dan perlu betul-betul kita berpikir juga teman-teman. Iya, kurang lebih begitu. Ya, jadi itulah yang saya sampaikan tadi Ustadz, kalau bukunya kayak sastra, buku-buku novel itu gitu kita nggak kaget lah. Tapi kalau ini saya lihat dari judulnya ini betul-betul ya betul kuras pikiran juga. Ya, kebetulan itu juga dari sisi materi yang akan saya tulis sebetulnya sebagian besar sudah dikuasai. Jadi butuh penunjang, materi-materi penunjang untuk bisa melengkapi, sehingga itu dia dimudahkan juga akhirnya untuk menyelesaikan buku itu. Di samping itu juga itu pada umumnya buku-buku yang berkaitan dengan materi perkuliahan gitu. Dengan Ustadz lebih fokus, saya lihat juga tentang perbandingan agama Ustadz. Iya betul, ada perbandingan agama. Saya ini untuk bertanya karena selama ini saya juga sempat ditanya juga lah sama orang Ustadz. Iya. Kenapa sih kita itu harus beragama Ustadz? Kenapa harus agama Islam? Kenapa harus milih agama di antara salah satunya? Sedangkan semua agama itu mengajarkan kita tentang kedamaian, tentang beribadah juga kepada Tuhan. Kan, betul. Dan Ustadz mendalami itulah Ustadz. Kira-kira kenapa sih kita harus memilih salah satu di antara agama itu? Ustadz? Khususnya Islam mungkin maksudnya ke sana ya? Boleh. Ya, baik. Ya, memang pertama manusia itu tidak, tentang konsep agama dulu. Manusia tidak bisa lepas dari agama itu, ya, karena dia tuntunan arah begitu ya. Kalau dalam lalu lintas itu, itulah rambu-rambu kemana kita harus menyampaikan tujuan akhir yang akan kita tuju, tentu harus sesuai dengan jalur dan rambu-rambu yang ada. Kalau kita tidak sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan dan tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada, maka belum tentu kita sampai ke tujuan. Bisa kecelakaan. Nah, itu bisa jadi. Artinya ya kemana-mana kita belum tentu sampai ke tujuan yang ada. Itu salah satu manfaat atau fungsi besar agama itu, menyampaikan kita kepada tujuan akhir yang akan kita tuju. Itu yang pertama. Lalu kenapa kok Islam? Kenapa kok tidak sementara agama lain kan di luar Islam banyak. Kita tahu di Indonesia ini agama yang diakui ada 6.
Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konfusius atau Konghucu ya. Lalu kenapa pertanyaannya Islam gitu ya? Pertama, kalau dari sisi konteks Islam itu tidak ada duanya untuk istilah konsep kebenaran. Konsep kebenarannya tidak ada duanya. Dan tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan, mau kita lihat dari sisi manapun itu dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan. Dan konsep ketuhanannya itu jelas. Tidak perlu diperdebatkan gitu. Dan kita mau membuktikan secara real, meski Allah di dalam Islam itu abstrak, gaib, tapi kita dalam konsep Islam bisa yang abstrak itu dibuktikan secara real gitu loh. Gimana caranya? Oke, gimana caranya? Ibaratnya seperti listrik. Listrik itu fisik kah? Atau gaib dia? Kan begitu tuh. Iya. Coba siapa yang tahu bentuk listrik? Tidak ada. Orang menyangka itu kabel. Kabel itu bukan listrik, itu hanya jalur. Jadi listrik itu abstrak. Tidak ada. Tapi ketika dia ditanya apakah ada, apa bentuknya? Bentuknya kita dapat melihat itu dari rasa hasil dari listrik itu. Ya, ini terangnya lampu. Ini kita bisa menggunakan media-media yang sekarang itu hasil dari listrik. Kipas berputar kita dapat tahu itulah bentuknya listrik. Ya, secara nyata artinya dia gaib tapi bisa dibuktikan secara wujud real gitulah. Oke, baik Ustaz, saya tangkap poinnya Ustaz. Tapi pertanyaan saya lagi Ustaz, kenapa permasalahan agama itu selalu diributkan? Kenapa untuk perdebatan antara agama, agama lah Ustaz. Terutama agama Islam dan Kristen lah Ustaz. Iya, tak pernah selesai ini Ustaz, dari dulu. Padahal kalau mau lihat tentang agama ini artinya final ya kan? Iya, betul, tapi selalu betul. Diperdebatkan terus. Baik, ya memang Islam dan khususnya Kristen yang begitu saudara dekat lah, bukan kembar, saudara dekat gitu bahasanya ya. Yang dari dulu sampai sekarang tidak henti-hentinya untuk dibicarakan dan saling sikut-sikut atau saling senggol-menyenggol lah bahasanya begitu. Sebetulnya kita dengan Islam, dengan Kristen itu sangat sedikit perbedaannya. Sangat sedikit. Pertama, perbedaan yang inti itu tentang keberadaan Nabi Isa di Islam atau Yesus di mereka. Sosok yang satu itu yang diperebutkan dan diperdebatkan oleh antara Islam dengan Kristen. Di dalam Islam, dia dijadikan seorang nabi. Sementara di Kristen, dia dipertuhankan. Nah, itu yang perebutan itu yang pertama dari sisi unsur akidah. Jadi yang menjadi sebetulnya kita punya ada garis merah, benang merah gitu maksud saya. Ada benang merah dari sisi keyakinan khususnya tentang konsep ketuhanan di Kristen itu dengan kita di Islam itu ada sedikit kaitan yang erat. Sebetulnya siapa yang lebih berhak tentang Yesus itu? Kita umat Islam atau mereka? Nah, kajiannya tuh ke sana tuh. Siapa yang lebih berhak? Klaim siapa yang paling benar? Nah, itu bahasanya. Dan itu juga nanti akan merembet kepada pelaksanaan ritual-ritual ibadah. Apakah mereka itu nggak mau kalau Isa atau Yesus yang mereka anggap Tuhan itu kita jadikan nabi atau gimana Sir? Ya, begini. Bukannya mereka tidak mau, memang mereka tidak mengakui itu, ya. Karena sudah doktrin yang tertanam dalam diri mereka itu bahwasanya Yesus itu bukan nabi, bukan utusan. Itu doktrin. Seperti yang diyakini umat Islam. Betul. Berarti salah itu ya? Ya, padahal kalau kita mau buka telusuri Injil sendiri, dalam Matius 12 itu dia katakan, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Dengar Israel, Tuhan kita, itu bahasa Yesus mengatakan gitu. Pengakuan Yesus mengatakan, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di dalam ayat itu juga ada penegasannya. Dengarlah, satu-satunya hukum yang benar itu adalah engkau mengenal Yesus Kristus yang diutus. Itu salah satunya tuh. Ya. Mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutus. Artinya di situ itu perkataan Yesus yang mengakui bahwasanya dia sendiri mengakui bahwasanya dia itu seorang utusan, bukan seorang Tuhan. Bahkan dalam suratnya yang lain
bahwasanya akan ada pengakuan nanti di akhir zaman itu. Dalam surat Matius atau Markus itu, Matius dinyatakan juga bahwasanya surat yang ke-7 itu dikatakan nanti ada orang yang mengatakan bahwa di akhir kiamat nanti akan ada yang mengatakan, Tuhan, bukankah aku telah menubuat demi namamu? Aku telah menyelamatkan banyak orang demi namamu, ya kan begitu tuh. Tapi apa jawaban Yesus? Enyahlah engkau. Kalian para pembuat kejahatan. Nah, artinya Yesus tidak mengakui dirinya dipertuhankan. Ya, benar. Itu tidak diakui oleh Yesus. Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa sebetulnya begini antara Islam dengan Kristen itu. Banyak konsep-konsep ajaran Islam itu justru ada di dalam Injil. Gitu. Nah, itu juga yang mengapa alasannya kan pertanyaannya tadi, kenapa kita harus memilih Islam? Sebetulnya apa pernyataan Allah, inna dina indallahil Islam, agama satu-satunya itu hanyalah agama Islam. Pernyataan itu dibuktikan di dalam Injil. Apa buktinya? Syariat Islam itu ada sangat banyak di dalam Injil. Banyak sangat dalam Injil. Makanya itu kenapa harus Islam? Karena kebenaran Islam itu tidak saja diakui di dalam Al-Quran, tapi juga diakui di Injil, gitu loh. Dan ironinya, Kristen tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Yesus membawa ajaran Kristen. Justru pertama kali kata-kata Kristen itu dikeluarkan tidak oleh Yesus. Nah, itu ironinya itu. Ya, Yesus sudah tidak ada, baru muncul itu sekitar 3 abad kemudian baru muncul kata-kata Kristen itu. Kan lucu. Nah, itu yang menjadi kenapa harus Islamnya. Karena pernyataan Islam itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tapi juga ada di dalam, kalau kita mau buka bukti-buktinya sih sangat banyak. Salah satu syahadatnya itu juga ada syahadat ada datang di akhir zaman yang bernama Ahmad itu. Nah, itu di dalam kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasal 5 itu. Itu ada di situ disebutkan bahwasanya nama Ahmad, cuman bahasa sekarang itu sudah tidak disebut lagi Ahmad. Sudah hilang. Sudah sesuatu yang terpuji dikatakan begitu, padahal yang itu tuh aslinya ada lama, ya dalam kitab Kidung Agung itu ada di situ tuh gitu. Nah, Ustaz, tadi Ustaz kan saya tahu loh Ustaz tuh mengkaji juga beberapa kitab dari selain umat Islam kan, selain Al-Quran lah, Ustaz. Nah, kira-kira apa sih pembelaan yang paling utama yang Ustaz lihat bahwa mereka itu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan? Pembelaannya itu apa itu, Ustaz? Ya, begini, ada ayat yang menjadi pengukuhan. Ini biasanya ayatnya pamungkas buat mereka ini. Ya. Akan kelak di surga yang menjadi saksi itu adalah 3. Ada Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Nah, itu yang menjadi konsep pengukuhan akidah mereka, bahwasanya pertama Yesus itu Tuhan, diyakini mereka. Kemudian mereka meyakini juga bahwasanya dalam diri Yesus itu ada 3 unsur itu tadi, Trinitas itu. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Padahal itu ayat bahagian dari, kalau dalam Injil tahun 62 itu nggak ada kalimat itu tuh. Injil tahun 70-an ke atas itu baru muncul itu ayat itu. Ayat itu ayat tambahan. Gitu. Terus ada lagi pergilah engkau ke seluruh bangsa, baptislah mereka, jadikan mereka muridku, baptis mereka dengan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu juga yang menjadi konsep kenapa Yesus itu dipertuhankan sama mereka, dan mereka meyakini dalam diri Yesus itu ada 3 unsur itu tadi. Dalam dirinya Yesus itu lengkap. Padahal ironinya itu Yesus itu dipertuhankan itu sekitar tahun 325 Masehi melalui konsili Nicea. Romawi. Ya, Romawi waktu itu Raja Konstantin yang waktu itu mengadakan invasi ke daerah Yerusalem, yang menguasai, menjajah di sana. Mereka berhasil menguasai, kemudian membawa konsep paganisme yang dibawa oleh orang-orang Yunani waktu itu, kemudian dikolaborasi. Sebetulnya Kristen itu ada ajaran sinkritisme. Paduan antara keyakinan keagamaan dengan budaya. Nah, itu yang lahirnya tuh di situ.
tahun 325 Masehi itu ya banyak yang yang dihasilkan. Cuman di situ tuh salah satunya penetapan Yesus jadi Tuhan, kemudian penetapan 4 Injil kanonik yang begitu banyak ya, yang menjadi, kemudian sisanya itu menjadi apokrifa yang dibuang, dan yang 4 itulah yang diakui, Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Padahal Barnabas itu tidak diakui mereka. Padahal Injil Barnabas itu sangat dekat isinya dengan Al-Quran. Banyak, ya, Injil Barnabas itu saya tidak bawa itu Injilnya Barnabas. Saya punya itu. Kalau ada saya punya terjemahan Injil Barnabas itu punya. Jadi itu konsep Islam itu banyak. Di situ tidak pernah Yesus mengatakan dia Tuhan. Bahkan dia dengan jelas mengatakan untuk di dalam Injil Barnabas itu dia beribadah kepada Allah. Dia memohon pertolongan Allah. Dia berkurban untuk Allah gitu toh. Nah itu banyak dalam Injil Barnabas. Dia ceritakan tentang keberadaan Muhammad itu sebagai penerus ajaran yang dia bawa. Nah itu banyak di Barnabas itu. Jadi apakah mereka itu meyakini agama ini karena berdasarkan dogma yang tertanam dalam hati mereka, atau kalau ini kita bukan mewakili orang itu, cuman kita berbicara secara ini Ustaz ya. Tapi apakah mereka berdasarkan dogma menurut Ustaz ya, atau memang betul-betul keyakinan yang tertanam dalam hati mereka ini, atau gimana? Baik, nah inilah yang sangat ironi begitu ya. Di Kristen itu punya kitab suci, tapi sayang kitab sucinya agak terabaikan. Kalau saya bilang agak terabaikan. Kenapa saya katakan demikian? Dogma dan doktrin di Kristen itu lebih utama. Lebih diutamakan dogma dari gereja, pernyataan pendeta. Sementara banyak itu ayat-ayat yang harusnya dilaksanakan justru tidak dilaksanakan. Contoh, mereka diperintahkan untuk mensucikan hari Sabat. Nah, gitu. Di Injil diperintahkan bahkan menjadi 10 Commandment, 10 sumber hukum Tuhan itu salah satunya adalah mensucikan hari Sabat. Sabat bahasa Ibrani yang artinya Sabtu. Nah sekarang yang mereka sucikan, bersihkan hari Minggu. Bahkan tidak satupun ada ayatnya di Injil itu untuk diperintahkan mereka beribadah di hari Minggu. Tidak ada. Yang ada mereka suruh beribadah, datang ke tempat peribadatan itu atau ke gereja itu pada hari Sabat. Nah itu cerita itu sangat serasi dengan Al-Quran kan. Bagaimana orang-orang Yahudi diperintahkan mereka untuk mensucikan hari Sabat, yang pada akhirnya mereka menentang dan dikutuk oleh Allah menjadi kera yang hina begitu. Nah itu diantaranya, dan banyak lagi yang lain. Jadi mereka itu lebih kepada dogmatik, kepada doktrin yang mereka lakukan. Bedanya mereka dengan Islam, di Islam itu kita pelajari dulu baru kita yakini konsep. Dia kebalikan, dia yakin dulu baru dia coba mempelajari. Sayangnya dia belajarnya tidak ke sumbernya, tapi belajar ke dogma, melalui doktrin. Sehingga doktrin dan dogma itu banyak yang keluar dari jalur sebenarnya itu. Nah itu yang disayangkan terkadang begitu. Luar biasa berat ini. Saya kalau nonton video itu kadang kurang puas Ustaz. Kenapa setiap di awal perdebatan ada kesepakatan bahwa tidak dibahas atau tidak ada perdebatan tentang Yesus yang dibaptis atau diangkat menjadi Tuhan atau apa. Itu selalu di setiap perdebatan pasti disepakati itu tidak disentuh ke sana. Kira-kira menurut Ustaz itu kenapa hal kayak ya ada banyak kemungkinan. Begini, memang sangat sensitif dan sangat krusial ketika sangat sensitif ketika pembicaraan tentang pembaptisan Yesus. Kenapa demikian? Sebetulnya ada kisah yang begitu perlu dipertanyakan tentang pembaptisan Yesus. Apa yang saya maksud demikian? Yesus itu dibaptis oleh manusia, yang oleh si Yohanes. Nah, lucunya dia kan Tuhan. Kenapa dia dibaptis oleh manusia? Sekarang pertanyaannya, logikanya, sebetulnya siapa sih yang lebih tinggi? Nah, tentu ke sana. Ya,
Kalau di dalam konteks logika berpikir, orang diangkat itu biasanya yang mengangkat statusnya jauh lebih tinggi. Iya kan? Nah, Pak RT disahkan, diangkat dan diresmikan oleh Pak Lurah. Pak Lurah juga oleh Pak Camat. Artinya orang yang di atas itu jauh. Nah, lebih tinggi. Nah, sekarang logikanya tuh terbalik. Tuhan dibaptis oleh manusia. Maka logikanya tuh harusnya, kenapa Yesus yang dijadikan Tuhan? Kenapa kok tidak Yohanes sekalian? Karena dia yang membaptis Yesus ini. Dan itu ada nggak dalam sejarah atau dijelaskan dalam Injil itu? Iya, ada beberapa di dalam kitab Yohanes itu ada ada bagaimana diceritakan tentang proses pembaptisan. Yohanes itu membaptis Yesus, itu ada. Jadi apa namanya itu, bahwasanya kan nama lain dari Yohanes itu adalah Yohanes Sang Pembaptis. Nah, kenapa dia disebut Yohanes Sang Pembaptis? Karena dialah yang membaptis Yesus ini ketika apa namanya, mengkrusialkan dia sebagai Tuhan, begitu tuh. Nah, itu ada kisahnya, ada di dalam Injil itu. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang lain itu adalah setiap kejadian lah yang kita lihat di media sosial itu banyak sekali itu. Setiap ada kejadian kayak terorisme, yang bom bunuh diri lain sebagainya, itu yang tanda kutip itu yang diserang itu Islam. Ya. Apakah kita umat Islam saja yang ada, mungkin mereka menyerang itu karena di dalam Islam itu ada ayat tentang jihad, ayat-ayat yang untuk menyuruh kita untuk berjuang itu. Betul. Kira-kira di dalam agama yang lain tuh ada atau tidak, Ustaz? Yang apa namanya? Ini saya penasaran. Iya, betul. Yang memerintahkan mereka juga untuk berjuang atau berjihad seperti itu. Oke. Ada nggak? Ya, kita kadang sering, bahkan ayat kita itu banyak disalah pelintir kepada mereka itu. Keyakinan mereka Islam itu agama teroris, agama pembunuh begitu ya. Ya, banyak biasanya surat Al-Baqarah ayat 191 itu dijadikan senjata mereka, mengatakan Islam ini agama teroris begitu. Padahal kalau mau kita lihat balik, justru mereka lebih sadis. Oh gitu. Lihat di Matius pasal 10 ayat 34 itu. Jangan kalian mengira aku ini datang untuk membawa damai, kata Yesus. Justru aku datang ini membawa pedang dan permusuhan. Ada ya? Ada dalam Matius pasal 10 ayat 34. Itu dengan jelas. Kemudian di dalam apa namanya? Di dalam kitab Ulangan juga ada itu. Dalam kitab Ulangan yang saya tahu itu ada Ulangan pasal 20 ayat 16. Pasal 20 ayat 16, di situ juga ada perintah untuk untuk berperang. Bahkan lebih sadis mereka itu, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak. Nah, itu tuh dibunuh. Tidak boleh ada kasih sayang. Kemudian di surat Samuel pasal 15 ayat 3. Nah, itu diperintahkan oleh pengikut Yesus untuk datang ke daerah Amalek, membunuh penduduk di sana, baik laki-laki maupun perempuan, tua, renta, bayi, laki-laki, perempuan, anak-anak gitu ya. Binatang-binatang binasakan semua. Silakan nanti dibuka Samuel pasal 15 ayat 3 itu. Jadi kalau Islam, kita membunuh itu pada saat berperang saja. Dan ada batasannya. Ada batasannya. Jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh orang-orang tua. Jangan membunuh anak-anak. Jangankan manusia, pohon-pohon. Pohon pun tidak boleh dirusak. Nah, itu. Pohon tidak boleh rusak. Binatang-binatang jangan dibunuh. Ada aturan mekanisme dalam Islam untuk berjihad itu. Dan itu pun tidak serta-merta jihad itu seperti membabi buta, tidak begitu. Cukup sopan ya, cukup sopan di dalam Islam untuk mengadakan peperangan gitu. Itu pun perang di dalam Islam bukan niat untuk menjajah, tapi mempertahankan diri. Dan bukan satu-satunya cara ya. Bukan. Ada Jadi cara. nah, kita dakwahi. Ya? Nah, betul, itu alternatif terakhir. Nah, kalau mereka kalau mau kita cari ayat-ayat jauh lebih sadis. Nah, kalau Ustadz, menurut Ustadz sendiri, kenapa opini yang terbangun itu seperti itu? Apakah karena kita mayoritas? Itu salah satu. Gini, pertama fitnah itu sudah terlanjur melebar. Terlanjur melebar. Ya,
sudah terlanjur melebar. Ya, ada yang sengaja menciptakan. Ya, ada memang itu dijadikan satu di frame Islam itu memang agama teroris, agama pembunuh, agama brutal, agama yang tidak pernah belas kasih sayang. Padahal konsep Islam itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Ukhuwahnya begitu dijaga dengan baik. Cuman memang satu sisi begini nih. Framing itu disebabkan mungkin karena ada beberapa oknum, dan itu sebetulnya bukan dari konteks Islam yang benar. Kayak ISIS itulah contohnya kan. Itu kan sudah di luar konteks Islam. Dan sudah banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang mengatakan itu bukan Islam. Oh iya, itu bukan Islam. Tapi mohon maaf, selalu saja. Nah, framing itu memang pola pikir kita itu diarahkan seolah-olah Islam itu adalah agama teroris. Itu yang ini kan, ya, agama yang brutal, agama tukang ngebom, membunuh. Framing itu disebarluaskan dengan kata-kata radikal, itu juga dikemas Islam adalah agama yang radikal, sehingga terkontaminasi semua orang memandang Islam itu begitu jelek. Padahal kalau kita kalau mereka mau jujur dan mau mengajari Islam ke sumbernya lah, bahasanya itu begitu, saya yakin mereka akan mendapat hidayah itu. Sudah begitu banyak orang yang mendapat hidayah begitu mengenal Islam dari sumbernya atau dari orang-orang yang paham dengan Islam, begitu loh. Jangan melihat Islam itu dari studi kasus. Ya, kalau studi kasus ya nggak bisa. Itu kita kalau mau lihat Islam, lihat ke Islamnya sendiri. Jangan ke studi kasus, gitu loh. Apakah umat Islam itu sangat menyayangi umat-umat selain dari agama itu? Sangat, kita itu melindungi. Kalau Islam ini mau mentang-mentang, ya, tahu mentang-mentang ya, mau mentang-mentang sudah dari dulu habis umat-umat di luar Islam. Ya, justru karena konsep Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mengayomi, menaungi, melindungi sebagai warga negara, betul, sebagai saudara. Betul. Ya. Islam sangat menghormati dan menghargai orang-orang kafir zimmi, orang-orang yang di luar Islam tapi mau hidup rukun dengan sesama Islam. Dan mereka lindungi, bahkan tidak kita saja, konsep itu telah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah betapa melindungi orang-orang Yahudi waktu itu. Ya, orang-orang Quraisy waktu itu yang mau hidup rukun sama mereka. Yang diperangi itu kafir-kafir harbi yang merusak dan yang memang merongrong dan memerangi Islam. Jadi kontennya Rasulullah saat itu berperang bukan ingin menghancurkan, tapi justru ingin mempertahankan diri. Nah, para sahabat begitu juga. Abu Bakar, Umar, Utsman dan segala macam itu, mereka begitu melindungi Arab-Arab Badui, kafir-kafir Quraisy, dilindungi mereka semua, gitu loh. Jadi Islam itu sangat konsep rahmatan lil alamin. Kalau mau mau mentang-mentang tadi, sudah dari dulu tidak akan ada orang di luar Islam di Indonesia ini ya. Karena Islam menghargai, gitu loh. Melindungi itu. Jadi Islam melihat perbedaan itu ya biasa ya, atau gimana? Ya, pada dasarnya biasa saja ada perbedaan itu ya. Karena memang perbedaan kita beragama ini dari dulu sudah ada perbedaannya, tidak bisa kita pungkiri itu. Sudah ada dari masa Rasulullah, bahkan jauh sebelum Rasulullah perbedaan-perbedaan orang memeluk keyakinan itu sudah ada, begitu ya, dan kita tidak bisa pungkiri itu. Dan kita juga sebetulnya diperintahkan untuk menghargai itu dari Allah sendiri. Makanya kenapa konsepnya itu lakum dinukum waliyadin, lakum a'malukum wali a'mali, bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagimu amalmu, bagiku amalku. Dan ditambah lagi dengan konsep la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam itu begitu kuat. Nah, benar, itu kuat dan itu sangat toleran sekali. Islam itu agama yang paling demokrasi. Gitu. Jadi apakah karena kepedulian Ustadz terhadap situasi yang mana saat ini Islam dipojokkan ya Ustadz ya, dalam tanda petik ya, sehingga Ustadz tuh harus menulis buku itu, Ustaz? Ya, banyak alasan. Salah satunya itu sih, saya begitu mempelajari perbandingan agama, ternyata saya semakin mendapat jawaban yang pasti tentang kata-kata Allah itu inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai itu memang Islam. Kenapa? Saya melihat Islam di Injil.
Saya melihat Islam di dalam Tripitaka. Saya melihat Islam dalam kitab Weda. Dan kitab-kitab itu Ustaz punya ya? Insya Allah punya gitu. Jadi gini, kalau kita punya suatu benda, ini hasil ciptaan kita, ini buatan kita. Kalau kita yang mengatakan benda ini bagus, itu wajar karena kita yang punya. Kita yang punya. Tapi ketika benda ini kita yang buat tapi diakui oleh orang lain, itu baru luar biasa. Islam, kalau kita anggap mengatakan kita Islam itu bagus karena kita umat Islam, itu biasa. Kalau Al-Quran yang menjelaskan Islam, kebenaran Islam itu biasa. Tapi kalau kebenaran Islam ada dalam kitab lain, nah itu yang luar biasa. Nah itu. Jadi kesimpulan saya itu memang tak ada agama lain selain dari Islam. Allah kepada Nabi Isa atau Yesus, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud tidak menurunkan agama selain dari agama Islam. Cuman kemasannya memang berbeda. Dia tetap menurunkan ajaran Islam dari kepada Nabi Ibrahim Islam, cuman disebut dengan Dinul Hanif. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 48 itu bahkan wa nahnu lahu muslimun, kami semuanya orang Islam, membawa agama Islam, begitu kan? Itu disebutkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, segala macam. Kami semuanya adalah Islam. Jadi tidak ada pengakuan mereka, nggak ada kami membawa agama yang beda-beda, itu nggak ada. Gitu. Silakan dilihat nanti di Ali Imran itu dengan jelas itu dikatakan begitu. Baik, Masya Allah. Jadi Ustadz kayaknya sudah dari dulu ya mempelajari atau mendalami ilmu perbandingan agama ini. Ustadz bisa diceritakan awal mulanya Ustadz tertarik ya dengan ilmu ini, sedangkan Ustadz dulu kayaknya kuliah bukan ini ya? Iya, bukan. Bukan ya? Ya. Jadi Ustadz dulu tertarik dengan ilmu perbandingan agama itu seperti apa? Baik. Ya, berawal dari rasa penasaran gitu. Karena saya punya teman dulu yang dimurtadkan. Wah, saya punya teman dimurtadkan, sehingga tumbuh dalam benak saya itu, apa sih hebatnya Kristen ini? Penasaran. Maupun agama-agama yang lain. Iya. Kok sampai, dan perlu diketahui teman saya itu ya bagus, pengetahuan agamanya bukan dangkal gitu loh. Pengetahuan Islamnya cukup bagus gitu. Dan bisa, kenapa kok bisa ditarik gitu kan? Itu awalnya. Kemudian saya ingin mencari tahu. Saya kalau mau cari tahu orang, tentu saya ke sumber orang tersebut. Nggak mungkin ke orang lain. Saya mau tahu agama itu, tentu saya ke sumbernya. Tidak saya tanya ke orang lain, bukan ke agama lain gitu ya. Maka saya kenalin. Nah, saya mempelajari. Saya dulu kuliah memang tidak terdaftar di tarbiyah. Tapi saya masuk di kelasnya Usuluddin, perbandingan agama. Di situ awal mula saya mengenal dengan perbandingan agama. Dengan agama kan. Penasaran. Iya, 4 tahun saya cukup menggali tentang perbandingan agama itu, tidak hanya Islam dan Kristen saja pada dasarnya, dan tidak Al-Quran dan Injil saja, juga termasuk kepada agama-agama ya kitab-kitab lainnya, untuk mengenal. Ternyata setelah saya kritisi dan saya pedalami dan saya telaah masing-masing dari isi kitab itu, banyak menemukan ajaran Islam di sana itu. Bahkan tauhid pun ada di Injil. Tuh, kita mengenal di Islam itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada asma wa sifat. Jangan salah, konsep itu juga ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Begitu. Kebetulan saya kemarin itu menulis buku, salah satunya kan ajaran tauhid perspektif Alkitab dan Al-Qur'an. Iya, betul. Nah, nanti akan kita tampilkan. Konsep ajaran tauhid perspektif Alkitab dan Al-Qur'an. Di situ saya banyak mengangkat, membuktikan tentang ajaran tauhid itu dari sisi Al-Qur'an maupun dari sisi Injil atau Alkitab gitu ya. Sebenarnya memang banyak, cuman kita yang mungkin tidak bisa mengakses ke sana. Benar.
Ya saya pun lupa ini membawa, kalau apa bukunya saya tunjuk, saya lihat kan ini. Oh ada ya, oh ya, alhamdulillah. Ya nanti tampil ke buku. Ya di situ saya banyak puluhan ayat menggunakan di luar Al-Quran ya. Saya menggunakan baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, bahkan dalam Injil Barnabas pun ayat-ayat Barnabas pun saya tuangkan di sana untuk membuktikan adanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di dalam Alkitab itu sendiri gitu loh. Dan itu yang sekali lagi yang membuat saya semakin yakin ternyata konsep tauhid itu memang benar adanya. Karena kebenarannya itu ada diajarkan dalam kitab lain gitu loh. Nah itulah perbandingannya tadi saya sampaikan, apa namanya? Kalau diakui sama Tuhannya sendiri. Iya, itu biasa. Iya. Tapi ketika di orang lain yang mengakui, nah itu baru luar biasa itu. Baru diakui memang itu sesuatu yang wah begitu ya. Tapi kalau hanya pengakuan dia yang punya, ya wajar. Itu yang punya gitu loh. Yang setahu saya 2017 itu Ustadz ngajar tentang perbandingan agama di STT. Iya betul. Mungkin sebelum-sebelumnya juga mungkin ada, coba nggak tahu kan. Mengapa sih Ustadz ilmu itu penting dipelajari oleh generasi muda? Oke, baik. Dan karena Ustadz aktif nih kayaknya mau mengajar ke masyarakat, ke kampus-kampus. Betul. Kira-kira apa sih pentingnya ilmu itu Ustadz? Baik. Saya ada baru menulis ini ya, baru membuat rangka. Nanti akan ada buku itu saya tulis urgensi mempelajari perbandingan agama. Perbandingan agama. Iya, jadi di situ saya akan mengangkat pentingnya. Inilah pertanyaan tadi tuh. Apa alasannya? Kenapa harus dipelajari gitu loh? Nah itu jawabannya itu pada dasarnya apa namanya, peperangan yang bukan peperangan ya. Apa namanya, dua agama ini seperti yang kita ketahui itu saling tarik menarik. Islam dan Kristen itu sama-sama agama misi. Sama-sama agama misi. Yang lainnya gimana? Yang lainnya tidak agama misi. Islam dan Kristen itu sama-sama agama misi. Punya misi. Sama punya misi. Misinya untuk mengembangkan agamanya masing-masing. Nah, maka jangan heran akan terjadi. Makanya kita banyak dengar itu program-program kristenisasi kan di sana sini. Ya itu karena menjalankan misi. Karena di agama mereka ada perintahnya. Pergilah kamu ke seluruh bangsa, baptislah mereka dengan atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu perintah untuk menyebarkannya. Maka apa urgensinya kita mempelajari itu supaya mengcounter itu gitu. Jadi akidah kita ini masalahnya, ironinya kita juga sudah kehidupan sekarang ini toleransi kita sudah cukup kebablasan juga sih. Toleransi kita aja paham-paham liberal, sekuler, pluralis itu sudah meracuni anak-anak muda. Sehingga hidup bebas antara, bahkan tidak jarang juga ada yang melaksanakan pernikahan berbeda agama kan. Nah, itu karena tidak memahami itu. Ya kita nggak bisa juga menyalahkan dia 100%, mungkin karena memang kurangnya pemahaman. Keterbatasan ilmu dan segala macam. Jadi, nah itu saya ingin memperkenalkan ya sesanggup saya, seketerjangkauan upaya saya melakukan, mana yang saya bisa. Dan sampai saat ini masih kadang komunikasi, kadang sampai daerah Bengkong sana malam-malam harus saya kejar. Ada orang-orang yang mungkin ingin pencerahan, saya datangi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah adalah sekitar 100 orang yang diselamatkan. Ya, akidahnya supaya ya menerima kebenaran itu, yang mana yang benar itu sudah banyak yang cukup menerima begitu. Jadi kalau penting sekali Ustaz ya. Sangat penting. Apalagi untuk generasi muda. Ya, betul. Bahkan begini nih. Apakah tujuan mereka itu memang untuk generasi muda aja atau gimana? Iya, salah satunya targetnya adalah generasi muda. Target mereka di Indonesia ini, Islam dengan yang di luar Islam itu akan menjadi 50-50. Sekarang ini kan masih mayoritas. Punya target Islam dengan mereka 50-50. Maka dia akan dia mengejar perubahan suatu peradaban, dimulai dengan peradaban pergantian generasi. Kalau generasinya itu berubah, maka peradaban akan ikut berubah, itu pasti. Ya, maka
generasi itu yang dikejar, generasi muda. Ditanamkan mungkin ya dengan cara berbagai macam cara supaya mentalnya segala macam lebih mendekati ke mereka. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran juga, walan tardo angka yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Mereka nggak akan berhenti sebelum kita mengikuti milah mereka itu. Nah, itu sudah diperingatkan oleh Allah ya, 14 abad yang lalu itu ada dalam Quran. Jadi upaya itu yang sekarang menurut saya sangat perlu, kalau bahasanya tuh urgensinya tuh di situ tuh. Karena ya bagaimana 10-20 tahun ke depan kalau seandainya diabaikan hal-hal yang sepele begini, nah, kita terlena nanti gitu. Jadi kalau saya melihat kan Ustadz ini kan nggak selamanya kuat ya kan? Iya betul. Kira-kira mungkin di kesempatan ini Ustadz sampaikan kira-kira apa sih modal penting untuk kita sebagai anak muda untuk mengkanter itu? Kira-kira apa sih yang harus kita pegang gitu ya? Baik. Ya ini khususnya kepada yang para generasi muda ya. Pertama memperdalam agama itu penting. Dekatkan diri dulu ke Al-Quran, ke konsep yang kita punya. Jangan salah, langkah mereka, upaya mereka untuk menjauhkan generasi muda dari Islam itu justru dimulai dengan menjauhkan diri anak muda itu dari Al-Quran. Nah itu, maka yang perlu dilakukan anak muda sekarang itu harus mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena jangan salah, kristenisasi itu tidak hanya melalui menggunakan ayat-ayat mereka atau tidak hanya melalui Indomie dan beras gitu, tidak. Banyak sekarang ayat Al-Quran dipelintirkan, ya, disalahartikan versi mereka, kemudian itu dipakai untuk mendangkalkan akidah, merasuki pola pikiran itu tadi. Ya, simple saja. Saya sudah mendapati itu ada yang dimurtadkan dengan menggunakan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, itu surat yang terakhir, dengan kata-kata ilahin nas. Tuhannya manusia. Nah, konteksnya kan sekarang diartikan sebagai sesembahan manusia atau Tuhannya manusia. Itu kalau menurut mereka dipelintir artinya bukan Tuhannya manusia, tapi Tuhan manusia. Tuhan yang berbentuk manusia. Siapa Tuhan yang berbentuk manusia? Yesus. Nah, itu salah satu contoh ayat yang begitu dipelintir sehingga ya dikhawatirkan itu melemahkan. Dan banyak dalam YouTube banyak itu diangkat itu. Itu yang sangat ironi. Maka menurut saya di backup para pemuda, anak-anak muda, mendekatkan dirilah kepada Al-Quran. Mendekatkan diri itu dalam konteks pertama mempelajari, memahami, mendalami, lalu mencoba untuk mengaplikasikan. Paham dengan Al-Quran. Ya, begitulah. Kalau dalam konteks pemahamannya itu ada darosah, tafahama, tafakoha, itiba. Jadi dia darosah mempelajari, tafahama memahami, tafakoha mendalami, menggali lagi, ya, mungkin melalui tafsirnya, kemudian itiba melaksanakan, mencontohkan. Nah, itu yang perlu supaya kalau kuat di Quran, insya Allah nggak akan mudah terpengaruh gitu loh. Kemudian yang keduanya, setelah mendekatkan diri kepada Al-Quran, tidak ada salahnya kita mempelajari perbandingan agama ini. Setelah mendalami. Betul, Al-Quran itu tadi. Backup diri kita dulu. Punya konsep yang benarnya dulu. Ya, kalau nggak ada itu bahaya. Bahaya. Jadi kita backup diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah, pengetahuan-pengetahuan agama. Ya, nah, setelah itu kita perbandingkan. Ada pelajaran perbandingan agama. Supaya kita tujuannya bukan untuk menyerang, tidak. Bukan mau cari kesalahan-kesalahan, tidak. Justru sebaliknya kita mencari mana yang benar. Nah, itu. Mana sebetulnya kita uji data, uji emis istilahnya itu begitu. Kita uji mana konsep dia yang benar atau konsep Al-Quran yang benar. Nah, gitu. Kita buktikan kebenaran itu melalui konsep. Ini pun tujuannya seperti itu. Nah, itu tadi. Kita menguji, bukan kita menjelek-jelekkan. Tidak. Karena kita sampaikan berdasarkan ayat-ayat ya, betul. sisi Al-Quran maupun dari sisi Injil. Iya, betul. Jadi begini, kita fair gitu loh. Fair. Jadi tidak sifatnya diskriminatif. Tidak menyudutkan dan tidak melemahkan salah satu pihak gitu loh.
Kita cari dalam Al-Quran dan kita cari juga di dalam luar Al-Quran, kitab-kitab lain, di Injil kah, di Tripitaka kah, di Weda kah, atau di Konfusiusnya kah, supaya itu kita cari mana yang benar sebenarnya gitu. Nggak mungkin ya, tidak, logikanya itu begini. Tidak mungkin ada referensi yang berbeda dan semuanya benar, itu tidak mungkin. Referensi yang berbeda dan semuanya benar. Itu tidak mungkin. Referensi berbeda-beda, konsepnya berbeda-beda, dan semuanya benar, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti alternatifnya dua. Ada salah satu yang benar, atau semuanya salah. Kalau semuanya benar, nggak mungkin. Pasti ada salah satu yang benar, atau salah semua. Itulah tujuannya perbandingan agama ini, untuk mencari kalau memang ada yang benar, mana yang lebih benar. Yang lebih benar. Nah, itu. Ya, bukan berarti yang lain salah. Tapi yang lebih benar. Pasti ada itu. Ya, kitab suci, oke, kita masing-masing meyakini ada kitab suci. Sesuatu yang dikatakan suci itu bersih dari kesalahan, bersih dari kontroversi, bersih dari kekeliruan. Itu namanya suci. Tapi kalau di dalamnya ada kesalahan, ada kontroversi, ada kekeliruan, itu tidak kitab suci. Nah, itu silakan dimaknai itu. Nah, makanya itu sebagai tolak ukur menguji emisnya Al-Quran. Coba diuji, ada nggak kesalahan, ada nggak kekeliruan, ada nggak yang kontroversi di dalamnya. Sumbernya. Ya, ke sumbernya. Begitu juga dengan kitab lain. Ya, kita tidak usah sebut ke semua kitab lain. Diuji, ada nggak kesalahan, ada nggak kekeliruan, atau ada nggak yang kontradiksi. Kalau ada, coba belajar lagi tentang konsep kitab suci itu sendiri. Nah, itu uji emisnya tuh, tolak ukurnya di situ. Kekeliruan, kesalahan, atau kontradiksi. Nah, itu konsep disebut sesuatu itu dikatakan suci atau kitab suci. Nah, gitu. Luar biasa. Kita kuliah gratis. Sampai sekarang Ustadz, apakah teman Ustadz itu masih ada kontak sama Ustadz atau gimana? Sudah lama sih terputus, karena memang masa kami itu tidak punya handphone. Ya, jauh, buru-buru handphone, komputer, laptop aja belum ada itu. Komputer tuh komputer biasa, jadi komunikasi dulu sangat susah. Dulu satu-satunya alat komunikasi kan telepon. Dan sudah sangat lama sih, sebelum saya berkeluarga dulu sudah terpisah kami. Ya, hidup dah sendiri-sendiri. Jadi sampai sekarang lost kontak, jadi tidak sempat terhubungi lagi dah. Setidaknya beliau lah yang menjadi motivasi. Ya, benar. Satu sisi mungkin menjadi tonggak pemicu buat saya untuk bisa mengenal agama itu secara seluruhnya dan memperbandingkan. Ya, saya tidak pernah membayangkan kalau seandainya hal itu tidak terjadi. Nah, gitu loh. Mungkin saya juga ya tidak pernah mengenal agama di luar Islam itu seperti apa. Justru karena peristiwa itu terjadi, muncul di benak saya nih, seperti apa sih agama itu? Ya, kok sebegitu mudah? Padahal saya akui ya, pemahaman dia itu dulu ya, dia itu di SMA, saya itu di Aliyah waktu itu. Saya itu karena mau masuk Aliyah itu karena memang ingin mempelajari agama. Dia tuh SMA, tapi sebelum dia tuh kuat membaca. Jadi pengetahuan agamanya cukup bagus dulu. Bahkan meski saya anak Aliyah, dia lebih banyak paham itu karena rajin dia membaca awalnya itu. Nah, karena itu jadi kepenasaranan saya itu begitu luar biasa. Orang yang begitu pengetahuan agamanya cukup bagus gitu ya. Lebih sih tidak, tapi lumayan lah untuk anak SMA begitu ya. Untuk anak kelasnya SMA cukup bagus. Tapi dengan mudah keluar meninggalkan Islam itu. Nah, itu yang membuat saya jadi ya mungkin satu sisi ini aib di Islam kan. Cuman sisi lain itu ada berkah tersendiri sekali lagi buat saya. Itu yang membuat saya jadi penasaran dan ingin menggali dan mempelajari gitu perbandingan agama itu. Luar biasa. Mungkin terakhir Ustadz. Silakan. Ustadz nih pernah mengalami cerita lah, kejadian lah. Cerita ini Ustadz pernah ceritakan. Iya. Dulu 2018, 17-18 kita. Iya.
Pak Ustadz itu sedang mengisi kajian, tiba-tiba dibubarkan, bahkan sampai tidak bisa keluar karena desakan manusia yang begitu banyak, sampai datang polisi baru bisa mengamankan. Pertanyaan saya, setelah dari kejadian itu tentu kan menjadi pukulan bagi Ustadz lah ya. Tidaknya kan pasti ada lah Ustadz ya. Kenapa nggak berhenti Ustadz? Itu berbahaya loh Ustadz. Iya betul. Ya satu sisi memang resikonya cukup besar. Sangat besar itu. Dakwah, makanya saya banyak kalau diundang kajian-kajian itu selalu ada menyinggung tentang perbandingan agama. Saya tidak menyebutkan kepada satu agama tertentu terkadang gitu ya. Untuk perbandingan itu membuka pola pikir jamaah begitu kan. Kenapa itu peristiwa itu tidak membuat saya jerah? Saya dari awal sudah tahu resikonya dengan dakwah cara begini. Sudah saya persiapkan diri. Bahkan ya bahasanya itu saya sudah wakafkan mungkin nyawa ya. Karena sebetulnya peristiwa yang seperti itu tuh bukan yang pertama sekali itu waktu itu. Sebelumnya juga pernah terjadi ya permasalahan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi, itu mungkin bahagian dari dari pengalaman dan terus mungkin itu juga bagian dari resiko yang harus saya hadapi ketika berdakwah seperti ini. Kalau mendakwai sesama Islam saya rasa sudah terlalu banyak orang. Jadi saya mengambil jalur yang memang tidak banyak orang melakukan. Nah itu, ya dakwah saya rasa amar ma'ruf nahi mungkar itu jauh lebih plus gitu ketika disampaikan kepada keluar. Ya memang dulu pernah ada beberapa kali sih peristiwa yang cukup traumatik dan menakutkan buat saya. Dan puncaknya yang pernah saya sampaikan itu di suatu tempat kasih kajian, ternyata memang di situ lingkungan banyak komunitas non muslim dan itu sampai hampir saja terjadi kesalahpahaman lah begitu. Dari keluarga, anak istri Ustaz, mungkin pernah khawatir apa gimana Ustaz? Kalau khawatir pastilah ada ya. Keluarga itu pasti kalau kekhawatiran pasti ada akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu pasti ada. Cuman ya mereka juga sudah mengerti itu mungkin bahagian dari usaha juga. Nah, itu pilihan yang memang harus saya jalani begitu ya. Dan sejauh ini ya bantu mereka hanya mendoakan. Saya selalu minta doakan supaya dilindungilah oleh Allah dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan itu. Mereka selalu mendoakan insya Allah begitu. Mereka sudah tahu resikonya seperti apa gitu, sudah tahu. Ya terkadang cemas gitu, itu pasti ada. Manusia. Ya, manusiawi, betul. Nah, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kita sekali lagi menegaskan bahwa tujuan kita dari berdiskusi ini adalah kita untuk membandingkan, untuk mencari satu yang terbaik. Iya, betul. Ceritanya seperti itu. Supaya lebih menguatkan keimanan kita lebih besar. Bahwa agama Islam itu tidak mengajarkan seperti yang disampaikan orang-orang itu. Benar. Bahwa Islam itu teroris dan mengajarkan kekerasan. Kalau kita mau lihat kekerasan, ternyata ada agama lain yang lebih keras lagi. Benar. Yang menyampaikan untuk hal-hal kayak gitu. Iya, betul. Jadi kita terbuka pemikiran kita dan kita lebih yakin lagi bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang paling benar. Benar. Saya tambahkan sedikit. Dalam hal ini kita bukan mencari pembenaran. Bukan mencari pembenaran. Tapi mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Nah, kalau pembenaran kan pengakuan ini. Okay. Kalau pengakuan konteksnya ya siapapun pasti mengakui merasa paling benar. Nah, kita menganggap diri agama kita benar dan mereka pasti akan menganggap mereka lah yang paling benar. Itu pembenaran namanya. Okay. Tapi kalau yang sifatnya kebenaran, mencari kebenaran, lihat kepada konsep dan konteksnya yang ada dalam ajaran itu. Jadi kita berdiskusi ya untuk mencari kebenaran. Benar. Jadi kita bukan berarti sudah punya ilmu tentang itu. Justru dulu kita waktu kuliah tuh singkat sekali Ustaz. Iya, betul. Itu kayaknya seingat saya sekali 2 kali aja itu masih penasaran juga. Makanya kadang kapan kita Ustaz bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Alhamdulillah malam ini kami todong Ustaz, mohon maaf. Iya. Oke. Jadi mungkin ada yang Ustaz mau sampaikan lagi? Ya itu kepada kita semua karena memang jalurnya dakwah perbandingan agama ini tidak banyak.
Dan di Indonesia, kita ambil skop Indonesia. Indonesia ini kan yang perbandingan agama itu khusus dari Islam itu sangat sedikit. Pada umumnya orang-orang yang mu'alaf, itu baru dia melakukan dakwahnya itu perbandingan agama gitu ya. Para kristolog di YouTube itu beredar itu. Dan banyak mereka adalah orang-orang yang di luar, yang tadinya non-muslim kemudian mu'alaf menjadi muslim. Yang kalau dalam basic Islam sendiri belum terlalu banyak sih. Nah, saya harapkan, saya sarankan kepada kita khususnya generasi muda lah, untuk mempelajari juga perbandingan agama itu. Sekali lagi tujuannya bukan untuk menyerang, bukan untuk mencari kesalahan, kejelekan dan segala macam, dan bukan mendiskreditkan satu agama tertentu, tidak. Tapi justru untuk memperkokoh akidah kita sendiri. Itu yang saya harapkan, di samping pemantapan agama Islam sendiri, kita perlu mempelajari yang di luar Islam itu juga gitu. Masya Allah, luar biasa pesan dari beliau itu. Semoga kita generasi muda ya bisa mempelajari ilmu perbandingan agama ini. Iya, betul. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri kita juga. Iya, betul. Diri kita, nanti keluarga kita, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Benar. Kita wajib kok untuk melindungi, karena tugas kita adalah, ayatnya kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Iya, jaga keluarga kita dan kita menyampaikan kebenaran. Betul. Jadi itu merupakan perintah dari agama kita. Betul. Jadi cukup sekian, kita tunggu kehadiran Ustadz di Lingga, insya Allah. Amin, insya Allah. Kapan-kapan ada waktu nih. Kita ke Lingga, kita insya Allah siap jemput Ustadz. Ya, insya Allah. Pokoknya kita keliling-keliling lah. Oh, boleh nanti. Masya Allah. Pokoknya kita tunggulah kedatangan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Atas waktunya. Walaupun sudah malam, sudah selesai kuliah. Iya, betul. Baru masih sempat kita bincang-bincang ya. Masya Allah. Ini rasa-rasanya mau kuliah lagi nih. Boleh masuk lagi ke kelas. Masuk lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.